wabarakatuh. Saya dengan Renis. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang saja mengenai apa itu virus COVID-19 ya. Dan mungkin perkembangannya yang seperti kita lihat di berita-berita. Jadi virus COVID-19 itu adalah suatu nama yang diberikan oleh WHO ya, COVID, yaitu corona virus, D-nya disease, jadi coronavirus disease 19 karena ditemukannya pada tahun 2019 ya, pertama kali. Dan itu virus tersebut adalah suatu jenis virus corona ya, karena kalau kita lihat di suatu alat ya yang perbesarannya sangat bisa memperbesar, sangat besar ya, lebih besar dari mikroskop. Kita lihat itu di bagian luar virus tersebut ada seperti bentuk tajam-tajam ya. Kalau pemirsa tahu ya dari berbagai media sosial atau berita-berita itu, kita lihat kalau di bagian luar virusnya tuh ada seperti spike ya, kita sebutnya spike, itu sebetulnya suatu protein. Jadi virus itu bermacam-macam ya, kita kenal ya, yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi virus corona ini sebenarnya satu jenis ya, mungkin jenisnya seperti virus SARS yang dulu pernah menjadi hampir menjadi suatu pandemi ya, SARS yang tahun berapa itu saya lupa. Dan juga virus MERS nya juga seperti SARS, itu yang berkembang di Arab Saudi ya, yang ditularkan lewat unta. Jadi virus COVID-19 sekarang ini sebetulnya namanya itu adalah SARS-CoV-2 atau COVID-19, itu sama saja. Sedangkan yang sebelumnya adalah virus SARS-CoV, kemudian ada lagi virus MERS ya, itu semuanya adalah jenis coronavirus yang kalau manusia tertular itu bisa menyebabkan, yang SARS itu bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan ya. Tapi tidak cuma saluran pernapasan, mungkin juga bisa menyerang otak dan lain sebagainya. Dan yang tidak seperti wabah SARS sebelumnya, yang virus SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini benar-benar menimbulkan suatu perubahan drastis di seluruh dunia karena efeknya ya sangat signifikan. Jadi penyebarannya sangat cepat ke seluruh dunia. Jadi kita harus sangat berhati-hati agar tidak tertular virus ini. Meskipun sebagian besar orang yang terkena virus ini mungkin hanya mengalami gejala ringan saja ya, atau mungkin juga bisa tanpa gejala ya, atau gejala ringan seperti batuk pilek atau demam sedikit. Tapi ada orang-orang tertentu ya, kita juga tidak bisa memastikan kenapa seseorang bisa hanya memiliki gejala ringan dan yang lain bisa berat.
yang orang yang rentan ini, yang berat ini harus masuk ICU, karena orang yang kebetulan terkena gejala berat ini tuh mengalami suatu peradangan di parunya sangat berat ya, sehingga harus masuk ICU, sehingga harus dibantu dari segi pernapasannya seperti itu. Namun bagi yang ringan-ringan saja tidak perlu masuk ICU, bahkan bagi yang sangat ringan atau tanpa gejala cukup isolasi di rumah. Dan ini juga mungkin Pak Mirsa sudah dengar dari berbagai media bahwa kapasitas rumah sakit di Indonesia ya ini juga sudah penuh ya, hampir penuh, dan para tenaga kesehatan juga sudah kewalahan. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa mencegah semampu kita agar tidak terkena COVID-19 ya, karena kita tidak tahu kalau kita terkena, kita mengalami gejala yang ringan atau yang berat itu. Dan sudah terbukti bahwa di banyak rumah sakit ini kapasitas ICU sudah hampir penuh, juga kapasitas tempat tidur juga hampir penuh. Mungkin bisa dilihat di berita-berita ya. Dan itu, jadi kita benar-benar harus disiplin untuk mencegah penularan ya. Kalau kita bisa kita lakukan dengan 3M tadi ya, dengan disiplin memakai masker, kemudian menjaga jarak ya minimal 1 meter, tapi kalau bisa lebih ya 1,5 atau 2 meter ya antar orang. Kemudian juga selalu rajin mencuci tangan. Nah kemudian meskipun kita sudah melakukan 3M, tapi kita lihat kasusnya di dunia ya, khususnya di Indonesia ini bukannya semakin menurun ya. Jadi sejak akhir tahun 2020 kita lihat kenapa semakin meningkat, padahal sebelumnya kita berharap kasusnya akan menurun ya. Apalagi di berita-berita dikabarkan bahwa di Inggris yaitu ditemukan suatu varian baru COVID-19 yang varian tersebut katanya sifatnya itu lebih mudah menularkan dari satu orang ke orang lain begitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga. Jadi memang virus COVID-19 ini karena dia virus, dia sangat mudah bermutasi ya. Jadi sekarang pemerintah sudah berusaha keras untuk mengatasi bagaimana agar COVID-19 ini bisa turun ya, grafiknya. Begitu juga dengan seluruh negara di dunia. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin ya, karena ya mungkin ini satu-satunya jalan selain tadi melakukan disiplin pencegahan, tapi kita juga harus ada pencegahan lainnya ya menurut kata ahli. Jadi kita serahkan saja kepada yang lebih ahli, yaitu dengan cara vaksinasi ya. Jadi sebenarnya ini tujuannya sih untuk meningkatkan ya untuk membangkitkan sel imun spesifik yang bisa menyerang COVID-19 tersebut ya.
Jadi pembuatan vaksinasi ini sangat rumit dan itu tidak semua negara bisa membuatnya. Jadi semua negara berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin dari negara-negara yang bisa membuatnya. Jadi, pembuatan vaksin ini dilakukan di laboratorium dengan proses yang sangat rumit, ya. Kemudian vaksin itu juga sebenarnya bermacam-macam, ya. Jadi ya mungkin yang ahli vaksin lebih tahu, ya. Jadi itu adalah kapasitasnya para ahli pembuat vaksin. Jadi vaksin itu sudah ada sejak lama, ya, seperti vaksin polio, ya, di PT dan lain sebagainya. Pembuatannya juga tidak mudah. Dan kita bicara yang vaksin untuk COVID-19 pun juga jenisnya bermacam-macam, ya. Ada yang vaksin hidup dilemahkan, gitu ada. Atau vaksin jadi ada virus dimasukkan tapi virus tersebut sudah dimatikan. Nah, kebetulan yang saat ini kita kejar itu atau yang sudah kita dapatkan, ya, mungkin bisa lihat di berita sendiri, ya, dari konferensi pers Badan POM itu adalah vaksin Sinovac yang berasal buatan Cina, ya. Jadi kalau vaksin Sinovac itu adalah jadi virus COVID-19 yang diambil dari orang yang sakit, ya, virusnya itu kemudian ditumbuhkan. Jadi harus diperbanyak dahulu virusnya, ya, karena kalau tidak diperbanyak tidak bisa jadi vaksin. Jadi cara banyaknya kalau virus ini, kalau yang jenis Sinovac ini dia berbanyaknya di verosel, ya, yang udah tahu. Jadi di dalam sel ginjal kerah hijau, ya. Dan ini tidak cuma vaksin COVID-19 saja yang diperbanyaknya di verosel ini, ada beberapa vaksin lain juga cara pembuatannya harus diperbanyak di dalam sel kerah hijau seperti vaksin polio, ya, dan vaksin-vaksin lainnya seperti itu. Jadi verosel ini merupakan suatu media kultur yang tujuannya untuk memperbanyak vaksin, ya. Jadi memperbanyak virus, untuk ini memperbanyak virus COVID-19. Jadi harus diperbanyak dulu agar cukup untuk disuntikan ke tubuh kita, ya, yang berapa ratus juta orang itu kan, jadi harus diperbanyak, ya. Nah, kenapa harus pakai verosel? Karena virus itu tidak bisa berkembang biak dengan sendirinya, tidak seperti makhluk hidup lainnya. Jadi virus itu cara dia memperbanyak diri harus masuk dulu ke yang kita sebut sel inang atau sel hostnya. Jadi dia untuk beranak itu harus masuk dulu ke dalam sel makhluk hidup lain, gitu. Jadi untuk pembuatan vaksin ini kita masukkan ke sel ginjal kerah hijau itu yang verosel untuk diperbanyak, ya. Jadi dari situ dikultur, kemudian virusnya kalau udah banyak, jadi akan masuk ke sel ginjal kerah hijau itu memperbanyak diri, kemudian sel ginjal itu menghasilkan virus yang lebih banyak lagi. Jadi perbanyak diri di sel hostnya itu, si virus itu, kemudian dia akan keluar jadi virus-virus baru, begitu. Jadi itu harus diperbanyak agar vaksinnya cukup untuk disuntikan ke berapa ratus juta orang di seluruh dunia. Nah, kemudian juga itu prosesnya tidak simpel, ya. Jadi setelah sudah banyak virusnya didapatkan banyak, kemudian itu dicuci. Jadi nanti yang kita ambil cuma virusnya aja,
Jadi dengan proses pencucian, pemurnian yang sedemikian rupa yang sangat rumit juga, itu hanya bisa dilakukan oleh ahlinya, dan cara melakukannya juga tidak sederhana ya, jadi perlu keahlian. Jadi setelah itu dimurnikan baru kita dapatkan virusnya, virus COVID itu yang akan kita suntikan. Dan virus yang sudah didapatkan itu akhirnya ditambahkan dengan zat kimia tertentu ya, supaya virusnya itu mati ya, jadi semacam formalin gitu ya, jadi mati virusnya. Jadi saat disuntikan ke tubuh kita, virusnya sudah mati tapi komponennya masih ada gitu, komponennya aja yang masih ada, virusnya sudah mati, komponennya masih ada, itu yang akan disuntikan. Nah itu juga prosesnya nggak sesederhana itu. Jadi setelah itu harus ada tes lagi di hewan gitu ya, jadi dan berbagai tingkat tes tersebut. Jadi pasti disuntikan itu yang disuntikan hanya virusnya saja, sedangkan veroselnya itu tidak, itu hanya dia tempat dia tumbuh saja ya. Jadi kalau yang saya baca di artikel, jadi itu sudah dimurnikan hanya virusnya saja, jadi tidak ikut verosel atau sel ginjal hijaunya itu. Nah kemudian jadi kita sudah lihat mungkin 2 atau 3 hari yang lalu bahwa MUI sudah mengumumkan bahwa virus ini halal ya. Mungkin MUI juga pasti sudah menghadirkan ahli-ahlinya ya di bidangnya, dan kemarin kita juga sudah melihat pengumuman dari Badan POM bahwa mungkin pemirsa juga sudah lihat sendiri ya, bisa lihat di YouTube banyak dari Badan POM bahwa vaksin ini cukup efektif ya, meskipun tidak terlalu efektif. Jadi sudah di atas standar WHO dan juga aman ya. Jadi aman. Jadi sudah kata MUI halal, dan dari hasil penelitian dari uji fase klinis 3 yang dilakukan di Bandung kemarin disebutkan bahwa efektivitasnya ada di atas standar WHO, dan juga tidak ada efek samping yang berat gitu. Karena memang disuntikan adalah virus yang sudah mati ya, jadi tidak hidup lagi karena sudah ditambahkan bahan kimia ya, jadi gitu ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan progresnya, karena kemarin baru diumumkan ya. Pasti juga tidak akan, para ahli juga tidak akan menjerumuskan kita ya, jadi pasti akan, mereka pun juga bekerja tidak sembarangan, pasti dengan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Ya begitulah, kita harus sebagai masyarakat harus berusaha untuk membantu ya, supaya tidak angka kejadian COVID-19 ini turun. Dan juga selain kita juga tidak bisa bergantung hanya pada vaksin, tapi juga dengan bantuan tadi ya 3M tadi harus tetap, jadi kata benar harus tetap 3M, dan jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kita juga tidak boleh bergantung pada vaksin, obat, tanpa kita mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah ya, juga minta pertolongan Allah ya. Itu yang jangan dilupa, karena semua kejadian ini adalah atas izin Allah. Jadi semua wabah COVID-19 ini juga atas izin Allah gitu. Jadi sebaiknya kita juga memohon pertolongan dan sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.